Halo sahabat agribisnis, perkenalkan nama saya Nisa Eka Nurdiana dari jurusan Agribisnis UMM. Kali ini saya akan berbincang terkait kondisi perdagangan pangan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yuk simak videonya. COVID-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona merupakan virus yang menjangkit sistem pernapasan manusia. Beberapa bulan ini, wabah COVID-19 telah menjangkit di berbagai belahan negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Dengan adanya COVID-19 di suatu negara, negara tersebut harus melakukan kebijakan-kebijakan guna menghentikan pertumbuhan dari COVID-19 ini. Dengan adanya kebijakan-kebijakan, tentunya akan membawa banyak pengaruh terhadap negara tersebut. Sektor-sektor yang terganggu akibat wabah COVID-19. Apabila diklasifikasikan secara garis besar, maka terdapat 6 sektor. Di antaranya yaitu sektor pariwisata, sektor manufaktur, sektor ekonomi, sektor transportasi, sektor sosial, serta sektor pangan. Tentunya apabila diklasifikasikan lebih detail lagi, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat diharuskan untuk melakukan physical distancing atau pembatasan sosial. Pada 2020, COVID-19 diprediksi akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 4,87%. Kondisi tersebut menjadi kendala pada produksi sektor pertanian domestik yang diprediksi akan menurun sebesar 6,20%. Dengan tidak adanya penghapusan hambatan perdagangan, maka impor pertanian Indonesia diestimasi akan menukik turun sebesar 17,11% dari angka dasar. Hal ini apabila tidak ada COVID-19. Sementara ekspor pertanian bisa jatuh hingga 42,45%. Perkiraan tersebut juga menunjukkan bahwa harga impor akan meningkat sebesar 1,20%. Penurunan baik pada pasokan domestik dan impor dapat berakibat pada kemungkinan kelangkaan pasokan pangan. Pasokan pangan menghadapi kenaikan hambatan ekspor internasional. Pada skenario ini, Indonesia akan menghadapi kesulitan untuk mencari sumber komoditas kunci dari mitra-mitra dagangnya. Akan tetapi juga tidak dapat segera mengubah ke alternatif lain yang tersedia karena proses perizinan yang tidak fleksibel. Secara umum, fleksibilitas untuk bertukar ke mitra dagang yang lain tidak memungkinkan karena kebijakan impor Indonesia yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Kementerian Pertanian, SPI dari Kementerian Perdagangan, serta sistem kuota. SPI harus mencantumkan detail tentang negara asal menurut Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula dan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Artinya, untuk mengubah negara membutuhkan pengajuan permohonan perubahan persetujuan impor. Dari berbagai prediksi, kinerja sektor pertanian justru terlihat cemerlang, sehingga menjadi satu-satunya sektor yang menyelamatkan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, ekspor pertanian pada April 2020 sebesar 0,28 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan sektornya, hanya sektor pertanianlah yang mengalami kenaikan ekspor secara year of year. Data BPS pun merilis data inflasi pada Mei 2020 berada pada posisi rendah, yakni angka 0,07%. Kepala BPS mengatakan bahwa pada periode Januari hingga April 2020, ekspor non-migas Indonesia didominasi oleh ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 6,25 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara agraris. Adanya wabah corona ini tidak boleh membuat aktivitas pertanian berhenti. Tentunya dengan mengoptimalkan 3 pilar, yaitu penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan.
Petani harus bisa memanfaatkan peluang pertanian di tengah pandemi COVID-19, terutama para petani milenial. Karena virus ini otomatis aktivitas impor akan berhalang. Peluang buat petani kita untuk meningkatkan produksinya dan olahannya terutama dalam 11 komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai merah, dan sebagainya. Sehingga masyarakat akan lebih banyak mengkonsumsi produk lokal yang tentunya lebih sehat.